Oke, kita lanjutkan materi yang tadi. Jadi kita akan membahas tentang syarat batas atau boundary condition. Tadi ada dua ya, ada syarat batas medan listrik, ada syarat batas medan magnet. Tetapi sebelum kita bahas lebih lanjut, kita lihat dulu ilustrasi berikut ini. Nah, gelombang elektromagnetik, saya ambil misalnya tadi medan listrik, itu kalau dari sisi vektor sebetulnya ketika ada medan listrik seperti ini, misalnya E vektor, ini dia terurai menjadi dua komponen, yaitu komponen yang horizontal. Kita misalkan ini adalah E1 ya. Kemudian ada komponen yang vertikal. Ini adalah E2, di mana E vektor itu sebetulnya sama dengan E1 ditambah E2. Nah, demikian juga saya misalkan saya misalkan buku ini adalah bidang batas antara media 1 misalnya di bawah, kemudian media 2 di atas, gitu ya. Maka ketika gelombang elektromagnetik, dalam hal ini kita tinjau dulu medan listriknya. Ketika medan listrik ditembakkan dari media 1 menuju ke media 2, dia akan membentur seakan-akan membentur bidang batas dari media 1 dengan media 2. Nah, medan listrik ini ketika membentur bidang batas itu akan terurai menjadi medan listrik yang horizontal dengan medan listrik yang vertikal. Kemudian di bidang 2 pun sama. Nanti ketika menembus bidang 2, di atas permukaan bidang ini, di atas permukaan bidang batas ini, medan listrik di bidang 2 akan terurai menjadi medan listrik yang vertikal dengan medan listrik yang horizontal. Nah, berbicara vertikal dan horizontal, untuk syarat batas atau boundary condition ini ada dua istilah. Yang pertama adalah istilah medan listrik di arah normal dan medan listrik di arah tangensial. Apa itu medan listrik di arah normal? Nah, normal itu memiliki pengertian tegak lurus bidang batas. Jadi, kalau ini dari media 1, maka komponen medan listrik yang dia tegak lurus bidang seperti ini adalah medan listrik arah normal. Ini di media 1. Lalu di media 2 yang tegak lurus bidang, ini juga sama. Ini adalah medan listrik arah normal. Lalu apa itu arah tangensial? Arah tangensial itu yang dia sejajar atau paralel dengan bidang batas. Nah, karena bidang batas ini sebuah bidang, maka medan listrik tangensial memungkinkan terdiri dari dua komponen arah. Ada yang ke sini menempel, ya, dia paralel ke arah panjang, ada yang paralel ke arah lebar, gitu. Tetapi yang tangensial, yang normal itu satu komponen. Jadi dari sini kalau saya gambarkan, misalnya ini kalau dilihat dari depan, ini bidang batas ini kita gambarkan cukup begini saja. Lihat, ini dari arah depan. Bidang batas. Lalu misalnya ini media 1. Kemudian di sini media 2. Lalu ada medan listrik ditembakkan dari media 1. Maaf, ini kita geser tulisannya. Ini media 1, di sini saya tulis media 1. Ini juga saya geser saja biar kelihatan nanti penguraian vektornya. Ini media 2. Nah, ada medan listrik ditembakkan dari media 1 ke media 2. Ini kita definisikan dulu tadi. Sumbu yang dia tegak lurus bidang. Nah, sumbu ini adalah sumbu normal. Kita simbolkan N. N ini adalah normal. Normal berarti di sini dia tegak lurus bidang. Tegak lurus bidang seperti itu. Ya. Kemudian
berarti yang tidak tegak lurus bidang atau yang sejajar dengan bidang tadi kita namakan tangan sial ya, komponen tangan sial. Nah, kalau ada medan listrik ditembakkan dari media 1 ke media 2, misalnya ini kita sebut saja ini E1. E1 ini adalah vektor medan listrik di media 1. Seperti itu. Dia membentuk sudut, katakanlah theta 1 terhadap sumbu normal. Theta 1 terhadap sumbu normal. Itu. Maka medan listrik di media 1 terurai menjadi dua komponen, yaitu yang pertama yang ke arah sini kita namakan medan listrik komponen tangan sial di media 1 karena dia sejajar dengan bidang batas. Lalu ada yang dia tegak lurus bidang batas. Nah, tegak lurus ini berarti komponen medan listrik di arah normal, berarti E normal 1 seperti itu ya. Nah, demikian juga ketika masuk ke media 2, maka medan listrik ini juga sama, masuk ke media 2 ya. Medianya kita geser aja. Masuk ke media 2, katakanlah dia membentuk sudut theta 2 dengan bidang batas dan sumbu normal, maka medan listrik di media 2 kita simbolkan E2 vektor. Dan ini terurai menjadi komponen normal. Komponen normal yaitu yang ini. Nah, ini kita namakan E normal 2 karena berada di bidang 2. Nah, lalu ada komponen tangan sial. Komponen tangan sial. Nah, sebetulnya komponen tangan sial ini yang di media 1 bisa kita geser ke sini ya. Kita geser ke sini. Tepat berhimpit dengan bidang batas ya. Seperti itu. Jadi di bidang batas ini ada komponen medan listrik di arah tangan sial dan ada komponen medan listrik di arah tangan sial bagi media 2 yang tadi di media 1. Jadi ini seperti ini penguraiannya. Baik, kita masuk ke video berikutnya.